Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Irfan dari kelompok 6 kelas C Kewarganegaraan. Izinkanlah saya membawakan presentasi dari kelompok kami yang berjudul Bagaimana Nilai dan Norma Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Sebelum beranjak ke materi, izinkanlah saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok 6, yaitu saya sendiri, Fajar Arif Rahman, selaku moderator dari kelompok 6, dan pemateri pertama Alia Zahira Azahra dan Nur Afni Jufri. Konstitusi. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Jika iya, untuk apa konstitusi diperlukan? Apakah ada negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apa yang akan terjadi pada kehidupan negara tersebut? Adapun pandangan dari Thomas Hobbes dan Bellam pada tahun 1588 sampai 1879. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul istilah adagium homo hominis lupus atau man is a wolf, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Dan timbul pula pandangan dari Bellam, omnium contra omnes, atau perang semua melawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unions. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectunions. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional, tetapi tidak memiliki suatu naskah Undang-Undang Dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan untuk membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antar mereka, dan mendefinisikan hubungan antar negara dan warga negara. Berdasarkan uraian tadi, maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen-dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan sebuah negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Jika kita mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen, kerajaan Inggris tidak akan pernah memiliki yang namanya konstitusi, dan konstitusi yang termuat dalam suatu dokumen tunggal. Inggris tidak memiliki dokumen single core konstitusional. Konstitusi Inggris adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dalam perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Konstitusi Inggris juga memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen, konvensi konstitusional, dan hak-hak istimewa kerajaan. Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas, sebagai suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Jika demikian, kerajaan Inggris akan memiliki yang namanya konstitusi. Negara tersebut bukanlah satu-satunya yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Negara lainnya yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Israel dan Selandia Baru. Materi selanjutnya adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pada awal reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi diantaranya adalah yang pertama, mengamandemen Undang-Undang NRI 1945. Kedua, menghapus doktrin Dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. C.
menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan adil antara pusat dan daerah. 5. Mewujudkan kebebasan pers. 6. Mewujudkan kehidupan berdemokrasi. Materi selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Adapun hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melewati 4 kali masa sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan pertama dihasilkan pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999. Tepatnya pada tanggal 14 sampai 21 Oktober. Perubahan kedua dihasilkan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000, tepatnya pada tanggal 17 sampai 18 Agustus. Perubahan ketiga dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, tepatnya pada tanggal 1 sampai 9 November. Perubahan terakhir atau perubahan keempat dihasilkan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000, tepatnya pada tanggal 11 sampai 12 Agustus tahun 2002. Setelah disahkannya perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Perubahan Undang-Undang Dasar yang berhasil dilakukan mencakup 2 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal ayat aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ada 6 pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 125, pasal 29, dan pasal 135. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid S. At-Tamimi berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Kesimpulan dari presentasi dari kelompok kami, dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi yang punya kedudukan tertinggi dalam tata tertib hukum suatu negara. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya selaku moderator dari kelompok 6. Akhirul kalam. Fasobarul jamil. Wallahumusta'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.